Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatma, NIM B1A11939, kelas H, jurusan S1 Farmasi angkatan 2019. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu saya ingin memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Nurul Inayah selaku dosen pengampuh dari kimia organik. Adapun tugasnya yaitu membuat brosur tentang materi-materi selama perkuliahan yang dibimbing oleh beliau dan memaparkannya dalam bentuk video. Adapun materi-materi yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu yang pertama itu tentang steroid, kemudian yang kedua itu tentang asam karboksilat, yang ketiga yaitu tentang sintesis asam karboksilat, yang keempat itu tentang ester, yang kelima itu tentang sintesis ester metil dan metode sintesis ester metil dari minyak, dan yang terakhir yaitu tentang prostaglandin. Langsung saja kita masuk kepada materi pertama yaitu tentang steroid. Apa sih steroid itu? Steroid itu merupakan senyawa organik lemak kolesterol yang tidak terhidrolisis dan dihasilkan melalui reaksi penurunan terpena dan squalena. Sedangkan terpena sendiri itu merupakan senyawa alam yang mempunyai komponen penyusun terdiri dari karbon dan hidrogen dengan perbandingan 5:8 dan merupakan senyawa yang mengandung gabungan isopren. Sedangkan squalena itu merupakan senyawa triterpen yang mengandung 6 unit isopren hidrokarbon dan 6 ikatan rangkap yang tidak terkonjugasi. Tadi kan kita sudah mengetahui apa itu steroid. Selanjutnya itu kita masuk ke pembahasan struktur dari steroid. Dapat dilihat pada brosur, ini merupakan struktur dasar dari steroid, di mana steroid itu dia tersusun dari 3 cincin. Nih, 1, 2, 3. Di mana setiap satu cincin itu beranggotakan 6 dan 3 cincin yang setiap cincin beranggotakan 6 itu disebut dengan sikloheksana, dan satu cincin yang beranggotakan 5. Untuk satu cincin yang beranggotakan 5 itu disebut dengan siklopentana. Nah, dari penjelasan ini kita dapat simpulkan bahwa struktur dari steroid yaitu terdiri dari 17 atom karbon dan 4 cincin, di mana setiap cincin itu dinamai dengan A, B, C, D, dan setiap sisi ini yang setiap tadi beranggotakan 6 itu dan 5 itu diisi dengan atom karbon. Jadi jumlahnya semua yaitu 17 atom karbon. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke penggolongan dari steroid. Jadi, steroid itu digolongkan menjadi 5 golongan. Yang pertama yaitu tentang hormon kelamin. Hormon kelamin itu dihasilkan dari kelenjar gonad, di mana hormon pria yang termasuk dalam steroid itu adalah testosteron dan aldosteron, sedangkan hormon wanita yang termaksud dalam steroid itu adalah estrogen dan progesteron. Penggolongan yang kedua yaitu hormon adrenokortikoid. Hormon ini merupakan hormon yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Pengeluaran hormon ini dipengaruhi oleh adrenokortikotropin hormon atau disingkat dengan ACTH yang berasal dari pituitari anterior. Adapun contoh dari hormon ini yaitu hormon aldosterol dan kortison. Selanjutnya yaitu penggolongan ketiga dari senyawa steroid yaitu asam empedu.
Asam empedu ini merupakan asam yang diproduksi oleh hati dari kolesterol dan melalui reaksi kimia dan disimpan di empedu. Kemudian asam-asam empedu yang terdapat dalam cairan empedu itu seperti asam kolat, asam deoksikolat, dan asam ditokolat. Kemudian penggolongan yang keempat itu ada aglikon kardiak. Aglikon kardiak ini itu biasa juga disebut atau sering disebut dengan glikosida jantung. Kemudian yang terakhir itu tentang sterol. Jadi sterol itu merupakan subkelompok dari steroid dan bentuk penting dari molekul bio. Sterol ini hadir dalam berbagai bentuk jenis kehidupan, mulai dari tanaman, hewan sampai bentuk jamur. Namun sterol yang paling sering dikenal atau paling banyak yaitu pada sterol hewan kolesterol, dan bentuk ini berfungsi dalam fungsi seluler seperti sebagai pendahulu dan untuk vitamin larut lemak dan sebagai komponen dalam bangunan steroid. Itulah tadi penjelasan dari penggolongan steroid. Selanjutnya kita masuk ke kerangka dasar dari steroid. Jadi dalam brosur saya mengatakan senyawa steroid itu memiliki kerangka dasar yang spesifik, dan kerangka dasar yang spesifik itu disebut dengan 1,2-siklopentano per hidrofenantren dengan 17 atom karbon dan 4 cincin. Dan ternyata kerangka dasar spesifik ini merupakan ciri khusus yang membedakan steroid dengan senyawa organik bahan alam yang lainnya. Jadi, jika kita ingin membedakan steroid dengan senyawa organik bahan alami lain, maka kita bisa menggunakan membedakannya dari segi kerangka dasar penyusunnya, di mana tadi kita bisa mengetahui jika steroid itu maka dia akan memiliki kerangka dasar berupa 1,2-siklopentano per hidrofenantren dengan 17 atom karbon dan 4 cincin. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui tentang kerangka dasar dari steroid. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir dari materi steroid, yaitu metode sintesis dari steroid. Jadi, metode sintesis dari steroid itu adalah biosintesis steroid. Kenapa biosintesis steroid? Karena pada jalur biosintesisnya steroid ini diturunkan dari skualen yang ternyata juga merupakan senyawa pembentuk dari triterpen. Adapun jalur biosintesis dari steroid itu dimulai dari asetil koenzim A yang bergabung dengan dua molekul dengan beberapa jalur reaksi sehingga akan membentuk asam mefalonat. Kemudian, asam mefalonat ini setelah mengalami beberapa tahap reaksi akan membentuk dimetil alil pirofosfat atau disingkat dengan DMAPP, dan isomernya yaitu IPP atau isopentenyl pirofosfat. Kemudian kedua senyawa ini akan bergabung membentuk monoterpen atau biasa disebut versenyl pirofosfat. Kemudian dua molekul versenyl pirofosfat ini akan bergabung membentuk skualen. Kemudian skualen ini akan mengalami oksidasi atau teroksidasi sehingga membentuk 2,3 epoksikualen. Kemudian epoksikualen dalam suasana asam itu akan membentuk yang namanya lanosterol, maksudnya lanosterol. Kemudian lanosterol ini akan kehilangan gugus metil yaitu C4 dan C14 sehingga akan terbentuklah steroid. Selanjutnya yaitu materi tentang asam karboksilat.
materi tentang asam karboksilat. Apa sih asam karboksilat itu? Nah, dalam brosur saya, pengertian dari asam karboksilat yaitu atau disebut juga dengan asam alkanoat itu adalah salah satu grup senyawa organik oleh grup karboksil yang berasal dari dua kata, yaitu karbonik dan hidroksil. Nah, kata kuncinya yaitu karbonil dan hidroksil. Gugus dari karbonil, sebagaimana kita ketahui bahwa gugus dari karbonil itu adalah CO, sedangkan gugus dari hidroksil itu adalah OH, dan apabila digabungkan antara karbonil dan hidroksil itu maka akan membentuk asam karboksilat dengan gugus COOH. Jadi dapat kita artikan juga bahwa asam karboksilat itu merupakan senyawa turunan dari alkana yang mempunyai gugus fungsi yaitu COOH, di mana formula dari asam karboksilat ini sebenarnya yaitu RCOOH. RCOOH yang bersifat asam karena terionisasi dalam larutan sehingga membentuk anion karboksilat atau COO-. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui pengertian dari asam karboksilat. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan tentang struktur dari asam karboksilat. Jadi asam karboksilat itu memiliki gugus fungsi. Tadi kan kita sudah ketahui gugus fungsinya yaitu COOH. Kemudian asam karboksilat juga memiliki rumus struktur dan rumus umum. Kalau untuk rumus umum dari asam karboksilat yaitu CnH2nO2, di mana N itu merupakan jumlah atom C. Nah, rumus umum ini digunakan untuk menentukan rumus molekul dari asam karboksilat. Nah, di sini saya sudah mengambil satu contoh untuk kita menentukan mana rumus struktur, mana rumus molekul, dan mana gugus fungsi dari asam karboksilat. Saya mengambil contoh asam metanoat. Asam metanoat. Pertama kan asam metanoat. Jadi yang pertama itu kan tadi terdiri dari rumus struktur. Jadi rumus struktur dari asam metanoat yaitu adalah ini rumus struktur dari asam metanoat ini. Rumus strukturnya yaitu HCOOH. Ini tadi maaf ya. Ini COOH. Kan ini rumus strukturnya. Di mana gugus fungsinya? Gugus fungsi dari asam metanoat itu yang ini. Ini COOH. Ini ke sini. Ini rumus ini gugus fungsi dari asam metanoat. Kemudian yang terakhir itu kan tadi kan rumus struktur sudah. Rumus strukturnya tadi kan sudah secara keseluruhan, itu ini terdiri dari ini keseluruhannya. Kemudian gugus fungsinya lagi sudah. Gugus fungsinya itu kan ini yang terstabilo COOH. Dan yang terakhir itu rumus molekul. Untuk rumus molekulnya itu kita menggunakan rumus umumnya yaitu CnH2 kali NO2. Nah, di mana N ini merupakan jumlah atom C. Nah, mari kita masukkan kan di sini C dari asam metanoat itu kan hanya satu, berarti tidak usah dituliskannya tapi tetap bernilai 1. Kemudian H2 2N berarti 2 kali jumlah atom C. 2 kali jumlah atom C. Jumlah atom C-nya kan tadi kan 1. Berarti 2 dikali 1. 2 dikali 1 yaitu 2. Dan O-nya itu kan nilai O-nya kan tetap 2 ya, merupakan ketetapan.
Nah, jadi kita sudah ketahui rumus struktur dari asam metanoat yaitu ini secara keseluruhan. Kemudian gugus fungsi dari asam metanoat yaitu ini yang terstabilo COOH, dan rumus molekulnya yang rumus molekul kita memenuhi dari rumus umumnya yaitu kita dapatkan CH2O2. Nah, itulah tadi penjelasan tentang struktur dari asam karboksilat. Selanjutnya yaitu penggolongan dari senyawa asam karboksilat. Senyawa asam karboksilat itu digolongkan menjadi dua, yaitu senyawa alifatik dan senyawa aromatik. Pada senyawa alifatik, apabila satu atom H dikeluarkan, maka akan diperoleh gugus alkil atau disingkat dengan R besar. Sementara itu, apabila gugus fungsi berasal dari cincin aromatik, maka dinamakan gugus aril atau disingkat dengan AR. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus fungsi dari asam karboksilat itu ada dua, yaitu RCOOH ini RCOOH untuk golongan alifati dan COOH untuk golongan aromatik. Ini dapat dilihat di sini. Nah, berarti kan kita dapat simpulkan tadi bahwa penggolongan dari senyawa senyawa asam karboksilat itu ada dua, yaitu RCOOH untuk golongan alifatik dan ARCOOH untuk golongan aromatik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir dari materi asam karboksilat, yaitu tentang penamaan asam karboksilat. Jadi tata nama asam karboksilat itu ada dua, yaitu tata nama UPEC dan tata nama trivial atau nama umum, di mana kita mulai dari tata nama UPEC maupun trivial untuk rantai sederhana ataupun yang tidak bercambang. Untuk tata nama trivial yang sederhana itu dia didasarkan pada sumber alami yang bersangkutan. Contohnya yaitu tata nama trivial dari asam format. Kenapa asam format? Karena bersumber atau berasal dari semut, dan semut itu nama lainnya yaitu formica. Di trivial itu kan akhirannya diganti dengan AT, jadi formica menjadi format. Kemudian ditambahkan dengan kata asam di depannya, jadi asam format. Kemudian seterusnya contoh lainnya yaitu adalah cuka. Cuka itu kan bahasa lainnya itu adalah asetum, maka nama trivialnya itu adalah asam asetat karena tadi bersumber dari cuka atau asetum. Sampai pada ini asam kaprat. Kenapa asam kaprat? Karena dia ini berasal dari kambing, dan kambing itu bahasa lainnya adalah kaprat. Selanjutnya yaitu tata nama UPEC untuk rantai yang tidak bercabang. Untuk tata nama UPEC itu kan alkana tapi diakhiri dengan oat, jadi alkanoat, dan ditambahkan asam di depannya, jadi asam alkanoat. Contohnya itu adalah metana. Metana kan ini metana didahului dengan nama asam, kemudian A-nya ini diganti dengan oat menjadi asam metanoat. Ini nama UPEC-nya. Jadi metana ini mempunyai nama UPEC asam metanoat. Kemudian nama trivialnya tadi itu adalah asam format yang berasal dari semut. Kemudian contoh lainnya yaitu adalah etana. Kemudian etana itu kan nama UPEC-nya adalah pertama itu asam,
kemudian A diganti OAT menjadi asam etanoat. Asam etanoat itu kan nama UPEC. Adapun nama trivialnya atau nama umumnya itu adalah asam asetat yang berasal dari cuka, atau nama lain dari cuka yaitu asetum. Selanjutnya tadi kan kita sudah mengetahui untuk tata nama trivial maupun UPEC untuk yang tidak mempunyai cabang. Sekarang itu kita masuk ke aturan penamaan trivial dan UPEC untuk rantai yang bercabang. Dan kita mulai untuk aturan tata nama trivial rantai bercabang. Yang pertama itu kita harus menentukan rantai utama. Di mana rantai utama ini merupakan rantai yang terpanjang dan rantai yang melalui gugus COOH. Ingat, yang melalui gugus COOH. Walaupun panjang tetapi tidak melalui gugus COOH itu, maka tidak boleh diambil sebagai rantai utama. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi cabang ataupun alkil yang berada dalam rantai utama. Yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu penomorannya itu dia bukan menggunakan angka tetapi menggunakan huruf Yunani, di mana untuk cabang kedua itu mendapatkan huruf Yunani alfa, kemudian cabang yang ketiga beta, dan yang keempat itu gamma, dan seterusnya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu menambahkan kata asam di depannya, kemudian itu diakhiri dengan at, dimana kan tadi UPEC-nya OAT, akhirannya OAT, sedangkan di trivialnya itu diakhiri dengan AT. Nah, di sini saya sudah mengambil satu contoh soal untuk kita berikan nama trivialnya. Ingat, tadi kan saya sudah jelaskan aturan yang pertama itu menentukan rantai utama, di mana rantai utama itu harus melalui gugus COOH, harus melalui gugus asam karboksilat. Walaupun panjang, tetapi kalau tidak melalui gugus karboksilat itu tidak boleh dipilih sebagai rantai utama. Di sini ayo kita hitung. Kalau dari sini ke sini itu 1, 2, 3, 4. 4, sedangkan kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Kalau di sini kan 4, di sini 5. Berarti yang lebih panjang adalah di sini. Kalau kita belok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan sama-sama 5. Ini kita bisa ambil, bisa lurus, bisa juga bengkok, tetapi nanti sebentar itu namanya adalah sama. Dan di sini saya mencoba mengambil yang lurus. Ini melewati gugus atom karbon, gugus asam karboksilat. Nah, yang kedua itu kan tadi kita harus identifikasi alkil atau cabang dari rantai utama. Di sini ada 2 alkil atau cabang, yaitu metil, 2 cabang metil. Sini. Selanjutnya itu penomorannya. Penomorannya tadi kan harus menggunakan huruf Yunani, di mana cabang kedua itu mendapatkan penomoran alfa, ketiga itu beta, ketiga gamma, dan seterusnya. Di sini cabang kedua ini alfa, kemudian yang cabang ketiga itu beta, dan yang ketiga gamma, sampai seterusnya. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan nama. Ingat, pertama itu harus didahului dengan kata asam. Di sini asam, kemudian letak dari alkil atau cabangnya. Letak alkil atau cabangnya itu ada di posisi atau penomoran B dan Y. Maka tulis B, bukannya yang maksudnya beta dan gamma. Beta dan koma gamma.
gamma. Kan ada 2 alkil berarti di 2 alkil metil berarti dimetil valerat. Kenapa valerat? Karena kan tadi untuk nama trivialnya kan berdasarkan sumber yang alam yang bersangkutan. Valerat sendiri kan itu berasal dari akar tanaman valerian, di mana asam valerat itu kan memiliki 5 atom karbon. Nah, di sini kan tadi kan rantai utamanya kan ada 5 atom karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau yang memiliki 5 atom karbon itu dalam nama trivial itu, maka namanya adalah valerat. Sehingga di sini valerat berbeda lagi dengan Yupek yang nanti kita bahas. Jadi nama trivial dari dari struktur ini yaitu asam beta gamma dimetil valerat. Selanjutnya yaitu tata nama Yupek untuk rantai bercabang. Adapun aturan tata nama Yupek untuk rantai bercabang yaitu yang pertama itu kan harus ditulis asam terlebih dahulu, kemudian akhiran alkana itu diganti dengan OAT jadi alkanoat. Kemudian adapun aturan-aturannya yaitu dimulai dari menentukan rantai utama yang harus melalui gugus asam karboksilat, di mana rantai utama itu kan rantai yang paling banyak atom karbonnya. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi cabang atau alkil dari rantai utama. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan penomoran, yaitu mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Dan asam karboksilat itu harus mendapatkan penomoran 1. Kenapa harus mendapatkan penomoran 1? Karena dia letaknya di ujung dan harus melalui gugus asam karboksilat. Dan yang selanjutnya yaitu untuk pengurutan cabang ataupun alkil dari rantai utama itu dia berdasarkan abjad. Jadi bukan lagi berdasarkan cabang yang paling dekat dengan atau yang mendapatkan penomoran terkecil. Contohnya itu ada asam 2-propil 3-metil pentanoat. Itu salah karena kalau berdasarkan abjadnya itu menjadi asam 3-metil 2-propil pentanoat karena huruf M terlebih dahulu, habis itu P. Kemudian dalam pengurutan substituen ataupun cabang itu tidak lagi diperhatikan di tri ataupun sebagainya. Yang perlu diperhatikan itu hanya berdasarkan abjadnya. Kemudian yang terakhir itu dituliskan asam terlebih dahulu dan diakhiri dengan OAT. Ini saya sudah mengambil contoh yang sama yang tadi kita gunakan untuk nama trivial sehingga kita bisa melihat perbedaan dalam tata namanya. Itu tadi H3, C, CH, CH, CH2, COOH, CH3, C3, C3. Nah, tadi saya sudah mengambil cari contoh soal yang sama ya, sehingga kita bisa melihat perbedaannya. Sini ini kan tadi trivial, ini Yupek. Yang pertama itu kita harus melihat rantai utama yang merupakan rantai terpanjang dan yang melewati gugus COH. Sini kan 1, 2, 3, 4, berarti 4. Kalau kita ambil di sini berarti jumlah atom C-nya ada 4. Kalau kita lurus maka 1, 2, 3, 4, 5, jumlah atom C-nya ada 5. Kalaupun kita bengkok di sini maka 1, 2, 3, 4, 5. Kan tadi kita sudah lurus, maka kita coba untuk mengambil yang bengkok ya.
ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita menentukan cabang atau alkil dari rantai utama, yaitu kan tadi ada CH3 berarti ada 2 metil di sini ya. Ada 2 cabang yaitu cabang metil. Yang selanjutnya yaitu memberikan penomoran, di mana COH itu harus mendapatkan penomoran 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya yaitu kita kan akan memberikan nama UP. Ingat, metil berdasarkan abjad. Tapi di sini itu hanya 2 metil berarti hanya metil saja di sini, berarti kita mulai dengan menuliskan asam. Syaratnya itu asam terlebih dahulu. Kemudian posisi dari cabang yang ada. Posisinya itu ada di 3 dan 4 ya. 3,4 kan karena ada 2 metil berarti dimetil ya, karena 2 dimetil. Kemudian jumlah rantai utama 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5 berarti pentanah tetapi diakhiri oat menjadi pentanoat. Nah, jadi nama UPEC dari struktur ini yaitu adalah asam 3,4 dimetil pentanoat. Nah, kan ini strukturnya sama dengan ini atau contoh soalnya sama. Namun untuk nama trivialnya di sini adalah asam beta gamma dimetil valerat, sedangkan nama UPEC-nya yaitu asam 3,4 dimetil pentanoat. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga yaitu tentang sintesis asam karboksilat. Tadi kan kita sudah ketahui bahwa asam karboksilat itu merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus fungsi COOH. Kemudian ada 3 metode reaksi yang biasanya digunakan untuk mensintesis atau membuat asam karboksilat, yaitu yang pertama adalah hidrolisis derivat asam karboksilat. Namun sebelum masuk pada bagaimana proses hidrolisisnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui derivat asam karboksilat. Jadi, derivat asam karboksilat itu merupakan senyawa turunan asam karboksilat yang jika dihidrolisis dengan air maka akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, dari pengertian ini maka kita bisa mengetahui bagaimana proses reaksi hidrolisisnya. Jadi, pada reaksi hidrolisisnya ini akan terjadi serangan oleh air terhadap gugus karbonil ataupun gugus nitril dari senyawa derivat asam karboksilat sehingga menghasilkan asam karboksilat. Adapun contoh reaksi dari hidrolisis derivat asam karboksilat yaitu ada ester, ada halida asam, ada amida, ada nitril, dan ada anhidrida. Selanjutnya yaitu reaksi kedua dari sintesis asam karboksilat yaitu reaksi oksidasi. Untuk menghasilkan asam karboksilat, maka yang perlu dioksidasi yaitu adalah alkohol primer. Adapun zat-zat yang digunakan untuk mengoksidasi alkohol primer sehingga menjadi asam karboksilat, beberapa di antaranya itu ada kalium permanganat dan basa, kemudian ada HNO3 atau asam nitrat yang pekat dan panas, dan yang ketiga itu bisa menggunakan asam kromat. Adapun proses reaksinya yaitu dimulai dari alkohol primer yang kemudian akan dioksidasi menjadi aldehida. Kemudian aldehida ini akan mudah dioksidasi menjadi asam karboksilat dibandingkan dengan alkohol, sehingga reaksi ini akan berlanjut hingga menghasilkan asam karboksilat.
Kenapa aldehida lebih mudah dioksidasi dibandingkan dengan alkohol? Karena aldehida itu hanya perlu satu kali proses oksidasi, sementara alkohol itu memerlukan 2 kali proses oksidasi. Kenapa aldehida hanya memerlukan 1 kali proses oksidasi? Karena aldehida kan merupakan hasil oksidasi sebelumnya ataupun hasil oksidasi dari alkohol primer. Adapun contoh reaksi dari reaksi oksidasi yaitu ada aldehida, ada alkeralina, ada metil keton, dan ada yang namanya alkena. Nah, selanjutnya yaitu reaksi ketiga dari sintesis asam karboksilat, yaitu reaksi Grignard. Reaksi Grignard ini merupakan reaksi suatu regensia Grignard dengan karbon dioksida dan merupakan reaksi atau metode reaksi yang paling banyak dipakai dalam mensintesis atau membuat asam karboksilat. Adapun contoh reaksi dari reaksi Grignard yaitu reaksi alkil halida dengan regensia Grignard itu akan menghasilkan asam karboksilat, di mana asam karboksilatnya itu memiliki 1 atom C lebih banyak dibandingkan dengan alkil halida. Mengapa akan timbul pertanyaan mengapa reaksi Grignard ini paling sering dipakai dalam mensintesis asam karboksilat? Karena reaksi Grignard ini baik dalam bentuk gas maupun es kering, maupun yang kedua itu memiliki jumlah atom C lebih banyak dibandingkan alkil halida, dan yang terakhir itu metode reaksi Grignard ini juga dapat dipakai dalam pemanjangan rantai karbon pada asam karboksilat. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu tentang ester. Apa sih ester itu? Ester merupakan senyawa karbon dengan gugus fungsi RCOO R-aksen dan merupakan turunan dari asam karboksilat. Ester juga dapat diartikan sebagai senyawa yang memiliki aroma, di mana sebagian besar enses makanan dan parfum itu dibuat dari senyawa ester. Selanjutnya pembahasan kedua dari ester yaitu tentang struktur dari senyawa ester. Di sini saya akan menuliskan struktur dari senyawa ester yaitu RCOOR aksen, atau bisa juga RCOOR aksen. Nah, ini struktur dari senyawa ester, di mana R yang ini merupakan alkil. Ini alkil. Sementara dari sini ke sini itu disebut dengan alkanoat. Dari sini ke sini disebut dengan alkanoat. Jadi bisa dikatakan bahwa ester itu juga kan asam karboksilat juga disebut dengan asam alkanoat. Kalau ester itu bisa juga disebut dengan alkil alkanoat. Kita masuk ke pembahasan ketiga dari materi ester, yaitu tentang penggolongan senyawa ester. Penggolongan senyawa ester di brosur saya itu sudah terdapat 4 golongan senyawa ester. Yang pertama yaitu esterifikasi dengan asam karboksilat atau sering juga disebut dengan reaksi Fischer. Kemudian yang kedua itu ada esterifikasi dengan asil klorid. Yang ketiga yaitu ada esterifikasi dengan anhidrida asam, dan yang keempat yaitu dengan reaksi transesterifikasi. Kita mulai dengan esterifikasi dengan asam karboksilat. Pembuatan ester dengan asam karboksilat dan alkohol itu merupakan cara yang paling umum yang sering dilakukan dalam pembuatan ester, di mana reaksi ini juga sering disebut dengan reaksi Fischer karena pertama kali ditemukan oleh Fischer.
Kemudian penggolongan yang kedua yaitu adalah esterifikasi dengan asil klorida. Asil klorida ini merupakan senyawa turunan dari asam karboksilat di mana atom hidrogen pada gugus hidroksil itu digantikan dengan gugus klorida, dan reaksi antara asam klorida dengan alkohol ini dapat dilakukan untuk menghasilkan produk ester. Golongan yang ketiga yaitu tentang esterifikasi dengan anhidrida asam. Anhidrida asam juga merupakan senyawa turunan asam karboksilat di mana hidrogen pada gugus hidroksil itu akan digantikan dengan gugus karbonil yang mengikat R lain. Reaksi antara anhidrida asam dengan alkohol itu juga dapat menghasilkan produk ester. Namun reaksi ini relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan esterifikasi dengan asil klorida dan memerlukan pemanasan untuk mempercepat reaksi. Selanjutnya yaitu penggolongan keempat atau penggolongan terakhir dari senyawa ester, yaitu reaksi transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi ini merupakan proses pembuatan suatu ester dari senyawa trigliserida, di mana senyawa ini merupakan molekul bercabang yang berukuran cukup besar dan merupakan penyusun utama dari lemak, di mana melalui esterifikasi ini senyawa akan dipecah menjadi rantai lurus yang berukuran lebih kecil. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir dari materi ester, yaitu tentang penamaan senyawa ester. Ester diberi nama sesuai dengan nama asalnya. Hanya kata asam diganti dengan alkil sebagai pengganti atom H. Ingat, kata asam diganti dengan alkil. Kemudian penamaan senyawa ester ini juga menggunakan dua sistem penamaan, yaitu trivial dan UPEC. Untuk lebih memahami bagaimana penamaan senyawa ester itu, sebelumnya kita harus mengetahui dulu bagaimana penamaan asam karboksilat. Dan penamaan asam karboksilat tadi kan saya sudah menjelaskan pada materi kedua, dan di sini saya langsung saja masuk ke contoh soal. Yang perlu diingat bahwa kata asam diganti dengan alkil, kemudian untuk UPEC itu tetap menggunakan alkanoat, tetapi alkil dulu baru alkanoat. Kemudian di trivialnya tadi menggunakan berdasarkan sumber dari yang bersangkutan, seperti tadi asam format berasal dari semut, di mana nama lain dari semut itu kan formicus. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal dari tata nama ester. Di sini saya sudah mengambil dua contoh soal. Yang pertama itu untuk nama UPEC dan yang kedua yaitu untuk nama trivial. Langkah yang pertama yaitu sesuai dengan yang tadi di asam karboksilat. Yang pertama itu kita harus menentukan rantainya dulu atau rantai utamanya dulu, dan harus melalui gugus fungsi sini. Nah, perlu diingat bahwa ini merupakan alkil. Kan tadi struktur dasarnya itu adalah R, C, O, R aksen, R aksen. Dimana di sini ini kan ini R ini anggaplah, nah di sini kan alkil. Berarti di sini namanya kalau ada dua atom karbon berarti etil ya, etil. Nah, kemudian rantai utamanya itu kan ini, yaitu 1, 2, 3, 4. Ada 4 dan tidak memiliki cabang, sehingga ada 4 kan berarti ini ada 4 butanoat ya, butanoat. Jadi nama dari struktur ini yaitu adalah etil dulu ya, etil butanoat. Etil butanoat. Ingat, kata asam diganti dengan alkil, jadi etil ya, etil butanoat. Kalau butanoatnya itu tetap sama dengan penamaan asam karboksilat. Kemudian itu tata nama UPEC. Kita masuk ke tata nama trivial. Dari
reaksi ini dari struktur ini. Kan kita sudah tahu, ini kan juga merupakan etil ya. Pertama kita harus tentukan ini dulu, etil. Kemudian itu rantai terpanjangnya kita pakai ini 1, 2, 3, 4. Bisa juga 1, 2, 3, 4. Namun saya di sini mengambil ini yang lurus. Ingat, di tata nama trivial untuk asam karboksilat itu cabang kedua itu disebut alfa, cabang ketiga itu disebut beta, cabang keempat disebut gamma. Jadi di sini alfa, di sini beta, di sini gamma. Nah, selanjutnya itu kita memberikan nama dari struktur ini, yaitu dimulai dengan etil. Kan tadi di asam karboksilat kan asam di sini dimulai dari etil, kemudian posisi dari cabang, dan cabang di sini kan ada dua, yaitu metil, 2 metil ya, dan berada di posisi beta. Berada di posisi beta, berarti alfa, beta, dimetil, kemudian ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4. Kalau di trivial itu dia butirat ya, dimetil butirat. Karena kan asam butirat itu kan berasal dari mentega, di mana mentega itu bahasa lainnya butirum, sehingga dinamakan butirat. Dan butirat itu memiliki 4 atom karbon, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk tata nama trivial dari struktur ini yaitu etil beta, beta dimetil butirat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kelima, yaitu tentang sintesis ester metil dan metode sintesis ester metil dari minyak. Kita mulai dengan sintesis ester metil dari minyak kelapa. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu metil laurat. Metil laurat itu merupakan salah satu metil ester yang terdapat dalam asam lemak rantai medium atau ALRM, di mana asam lemak rantai medium ini memiliki 6 hingga 12 atom karbon. Dan asam laurat atau C12 ini merupakan komponen utama yang terkandung dalam minyak kelapa, yaitu sekitar 46,64 hingga 48,80%. Pembuatan metil ester asam lemak dari minyak kelapa itu bisa dilakukan melalui proses esterifikasi atau transesterifikasi dengan katalis asam maupun katalis basa. Adapun contoh katalis asam yaitu ada H2SO4 atau asam sulfat, dan katalis basa itu contohnya itu kalium hidroksida atau KOH, di mana tujuan dari proses esterifikasi yaitu untuk mengubah asam-asam lemak dari trigliserida dalam bentuk metil ester atau etil ester, kemudian diikuti dengan fraksinasi yang dilakukan dengan kromatografi gas. Kemudian pembahasan yang kedua dari materi kelima yaitu tentang metode sintesis senyawa ester metil dari minyak kelapa. Adapun metodenya yaitu terlebih dahulu kita harus menyiapkan bahan, kemudian alat, dan masuk ke perlakuan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu dalam pembuatan metil ester yaitu ada minyak kelapa kasar, minyak kelapa netralisasi, FCO yang telah diekstrak senyawa fenoliknya, metanol, asam sulfat, natrium hidroksida, natrium sulfat, dan bahan kimia analisis mutu. Dan yang kedua itu ada alat-alat yang dibutuhkan dalam sintesis ester metil dari minyak kelapa, yaitu beberapa di antaranya ada Erlenmeyer, ada pendingin balik, ada magnetic stirrer, ada heater, ada water bath, ada statif dan klem, ada rotary evaporator, kemudian beker glass, water bath, penyaring membran vakum, gas kromatografi, labu pisah, termometer, gelas ukur, oven, buret, pipet tetes, corong pisah, pengaduk, dan pH meter. Kemudian selanjutnya yaitu perlakuan ataupun bagian metode perlakuan. Di sini ada 3 tahapan yang perlu
dilakukan, yaitu yang pertama ada tahap pekerjaan penyediaan bahan baku, di mana dalam penelitian bahan baku yang digunakan yaitu minyak kelapa kasar, minyak kelapa yang dimurnikan, dan FCO yang telah diekstrak senyawa fenoliknya. Kemudian yang kedua itu ada tahap esterifikasi. Dalam tahap esterifikasi sendiri itu dia itu adalah tahap pembuatan metil ester. Kemudian yang terakhir itu adalah pengamatan. Dalam pengamatan itu pengujian senyawa asam lemak dalam metil ester dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan alat kromatografi yang memperlihatkan bahwa asam lemak dari metil ester dari bahan baku minyak kelapa dan FCO yang telah diekstrak senyawa fenoliknya itu menunjukkan grafik yang hampir sama. Selanjutnya yaitu materi terakhir tentang prostaglandin. Apa itu prostaglandin? Jadi prostaglandin ini merupakan hormon yang mengatur aktivitas fisiologis yang luas yang termaksud sirkulasi darah, pencernaan, dan reproduksi, di mana prostaglandin ini pertama kali diisolasi dari cairan semen, prostat, dan vesika seminalis oleh Goldblatt dan von Euler pada tahun 1930-an, di mana nama prostaglandin sendiri ini diambil dari kata prostat dan gland yang berarti kelenjar prostat. Selanjutnya yaitu tentang struktur umum dari prostaglandin. Ini dapat lihat pada brosur, ini merupakan struktur umum dari prostaglandin, di mana secara struktur prostaglandin ini merupakan turunan dari asam lemak jenuh C20 asam prostatonik yang tidak tersedia di alam. Kita buktikannya atau kita hitung jumlah atom C-nya, yaitu harus berjumlah 20 atom karbon. Nah, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, ini struktur umum prostaglandin memiliki jumlah atom C20. Kemudian ciri-ciri utama lainnya itu cincin ini dikelilingi oleh atom mulai dari C8 hingga C12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan dikelilingi oleh atom. Cincinnya yang ini dikelilingi cincin yang ini dikelilingi oleh atom mulai dari C8, dari sini 8 hingga C12, di sini 8, 9, 10, 11, 12 dikelilingi oleh atom C. Kemudian yang prostaglandin juga ini memiliki struktur, atau di dalam strukturnya itu ada gugus hidroksida. Ada gugus hidroksid, ini gugus hidroksil, dan dalam struktur prostaglandin ini juga terdapat ikatan rangkap 2 pada atom C nomor 13. Di sini atom C rangkap 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini ini adalah ikatan rangkap 2 dari struktur prostaglandin. Selanjutnya yaitu tentang penggolongan senyawa dari prostaglandin. Jadi prostaglandin ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu prostaglandin A sampai V, di mana prostaglandin ini itu dapat dibentuk oleh semua jaringan. Kemudian yang ketiga itu ada protasiklin. Protasiklin ini dia itu dibentuk terutama di dinding pembuluh, dan yang terakhir itu ada tromboksan. Tromboksan ini khusus dibentuk dalam trombosit. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan terakhir dari materi prostaglandin, yaitu tentang metode sintesis prostaglandin. Jadi metode sintesis atau pembuatan prostaglandin itu dimulai dari fosfolipid yang berada di membran sel. Kemudian apabila fosfolipid ini mengalami kerusakan ataupun rangsangan seperti rangsangan mekanik, fisik ataupun kimiawi, maka akan diubah menjadi asam arakidonat oleh enzim fosfolipase. Kemudian sebagian dari asam arakidonat itu akan diubah lagi menjadi asam endoperoksida oleh enzim siklooksigenase.
Kemudian asam endoperoksida ini akan diubah lagi menjadi tiga kelompok oleh enzim siklooksigenase, di mana siklooksigenase ini dibagi menjadi dua, yaitu siklooksigenase 1 atau COX1 dan siklooksigenase 2 atau COX2, di mana asam endoperoksida yang diubah oleh enzim COX1 ini akan berubah menjadi protasiklin dan tromboxam. Adapun asam endoperoksida yang diubah oleh enzim siklooksigenase 2 itu akan menjadi prostaglandin. Nah, itulah metode atau skema dari sintesis atau pembuatan prostaglandin. Kemudian itu akan ada timbul pertanyaan, kan tadi sebagian dari asam arakidonat itu diubah menjadi asam endoperoksida. Nah, pertanyaannya itu sebagiannya lagi dikemanakan? Nah, sebagian dari asam arakidonat lainnya itu akan diubah menjadi zat-zat leukotrin oleh enzim lipoksigenase, tetapi untuk jalur ini tidak masuk dalam sintesis atau pembuatan prostaglandin. Nah, itulah tadi pemaparan dan penjelasan dari brosur yang telah saya buat, yaitu dengan 6 materi seperti steroid, asam karboksilat, sintesis asam karboksilat, ester, sintesis ester metil, dan metode sintesis ester metil dari minyak dan prostaglandin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.